Bagaimana sejarah kitab Maleakhi menurut tradisi? Kitab terakhir dalam kitab para nabi adalah kitab Maleakhi. Orang Yahudi menyebut Maleakhi sebagai nabi terakhir mereka. Lalu siapakah penulis kitab Maleakhi? Bagaimana sejarahnya menurut tradisi? Yuk tonton sampai habis, karena jawabannya ada dalam VT ini. Yang suka dengan VT ini silahkan direpost. Tuhan memberkati. VT ini dipersembahkan oleh kemilau.org. Invest perak di Kemilau aja. Penulis kitab Maleakhi menurut tradisi adalah Nabi Maleakhi sendiri. Nama Maleakhi dalam bahasa Ibrani, Malakhi, berarti malaikatku atau utusanku. Apapun yang dinubuatkannya, pada hari itu juga, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengulangi pesannya. Maleakhi berbicara langsung kepada malaikat, muka berhadapan muka, seperti kepada seorang sahabat. Menurut tradisi, Maleakhi lahir di Sofa dan berasal dari suku Lewi, setelah orang Yehuda kembali dari pembuangan Babel. Ia bernubuat setelah penahbisan kembali Bait Suci di Yerusalem, sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Tahun penulisan kitab Maleakhi adalah sekitar tahun 500 hingga 350 sebelum Masehi. Tema utama kitab ini adalah pertobatan dari dosa, sebab hari Tuhan akan datang. Maleakhi memandang bait suci, keimaman, dan ibadah sejati sebagai fondasi rohani, bukan hanya bagi umat pada zamannya, tetapi juga bagi kerajaan mesianik yang akan datang. Di tengah banyaknya dosa dan kejahatan, Maleakhi menatap ke depan dengan pengharapan melihat fajar hari baru ketika Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, akan diutus, dan kegelapan akan sirna dengan kedatangan Sang Mesias. Setelah pembangunan kembali Bait Suci, bangsa Israel mulai bersungut-sungut terhadap Tuhan dan mengabaikan ibadah yang sejati. Walaupun Tuhan telah berulang kali membebaskan mereka, umat itu tetap tidak tahu berterima kasih dan melupakan sejarah mereka dengan berkata, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kami. Pada masa Maleakhi, para imam mengabaikan tugas-tugas kudus mereka, tidak lagi mengajarkan hukum Tuhan, dan menerima kurban yang cacat dari orang-orang yang menindas para janda dan yatim piatu, serta menceraikan istri sah mereka dan meninggalkan anak-anak mereka. Ritual kosong, kemunafikan, sikap tidak hormat, kemurtadan, sihir, dan praktik penyembahan berhala menjadi hal yang umum pada saat itu.